Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan membahas materi yang menarik dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Yuk kita mulai! Di akhir video ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian teks fiksi dan non-fiksi, menyebutkan ciri-ciri masing-masing teks, dan menyebutkan contoh dari teks fiksi dan non-fiksi. Materi ini akan membahas tentang pengertian teks fiksi, ciri-ciri teks fiksi, contoh teks fiksi, lalu ada pengertian teks non-fiksi, ciri-ciri teks non-fiksi, dan contoh teks non-fiksi. Pernah nggak sih kalian baca cerita tentang si Kancil yang cerdik atau kisah perjuangan pahlawan nasional seperti Cut Nyak Ada juga loh buku yang isinya bukan cerita, tapi tentang fakta atau pengetahuan yang bisa bikin kita makin pintar. Nah, ternyata cerita-cerita itu ada dua jenis loh. Ada yang disebut teks fiksi dan ada juga yang disebut teks non-fiksi. Kira-kira apa ya bedanya? Yuk kita cari tahu bersama. Kita mulai dari teks fiksi. Apa sih teks fiksi itu? Sebagai informasi, kata fiksi itu berasal dari bahasa Inggris yakni fiction, yang artinya rekaan atau khayalan loh. Nah, teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan penulis. Tujuan utama dari teks fiksi adalah menghibur pembaca dan biasanya menggunakan bahasa santai atau tidak baku. Selanjutnya ada ciri-ciri teks fiksi. Yang pertama, tulis berdasarkan imajinasi. Yang kedua, menggunakan bahasa kiasan atau konotatif. Maksudnya, sebuah kata yang menggunakan makna kias atau bukan kata yang sebenarnya. Yang ketiga, tujuannya untuk menghibur dan membangkitkan emosi. Yang keempat, berisi cerita rekaan atau tidak berdasarkan kenyataan. Yang kelima, mengandung unsur narasi yang kuat. Yang keenam, sering menggabungkan unsur dialog percakapan dan deskripsi teks. Selanjutnya ada contoh teks fiksi. Yang pertama adalah dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau fiktif, artinya tidak benar-benar terjadi. Biasanya dongeng mengandung pesan moral atau pelajaran hidup loh. Dongeng itu banyak jenisnya teman-teman. Yuk kita kenalan satu persatu. Yang pertama ada sage. Sage adalah dongeng yang berhubungan pada suatu kejadian atau peristiwa yang ada kaitannya dengan sejarah. Contohnya ada Lutung Kasarung dan Damar Wulan. Selanjutnya ada mite. Mite adalah dongeng yang berisi kepercayaan masyarakat zaman dulu. Kadang berkaitan dengan dewa, roh, atau makhluk gaib. Contohnya Dewi Sri adalah Ratu Padi. Selanjutnya ada legenda. Dongeng, cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi pada zaman dahulu dan seringkali dikaitkan dengan peristiwa sejarah atau asal-usul suatu tempat atau nama daerah. Contohnya ada Tangkuban Perahu dan asal-usul Banyuwangi. Lalu ada fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya hewan yang bisa bicara dan bertingkah seperti manusia. Contohnya ada si kancil dan harimau. Terakhir ada cerita jenaka. Dongeng yang berisikan kisah atau perjalanan suatu tokoh yang bersifat kelucuan dan bikin ketawa. Contohnya ada Abu Nawas. Yang kedua ada cerpen. Cerpen jenis cerita fiksi yang pendek dan padat. Biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau konflik. Contohnya, yang ketiga ada novel. Novel adalah jenis cerita fiksi yang lebih panjang dan kompleks dengan alur cerita yang lebih rumit dan banyak tokohnya. Contohnya, yang keempat adalah komik. Komik adalah sebuah karya seni visual yang menyampaikan cerita melalui serangkaian gambar yang disusun secara berurutan, seringkali dilengkapi dengan teks atau balon percakapan. Contohnya, selanjutnya kita ke materi kedua, yaitu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang isinya nyata dan benar-benar terjadi.
Artinya, informasi dalam teknologi fiksi bukan khayalan ya. Ciri-ciri teknologi fiksi, pertama, ditulis berdasarkan kejadian yang benar-benar terjadi, bukan karangan atau khayalan. Yang kedua, isinya diambil berdasarkan hasil pengamatan. Penulis menulisnya secara melihat langsung, membaca buku, atau mencari tahu dari sumber yang jelas. 3. Tidak ditambah-tambahi oleh penulis. Artinya, penulis tidak membuat cerita sendiri. Penulis tidak mengarang bebas. Semuanya ditulis sesuai fakta. Keempat, menggunakan bahasa yang lebih formal, tetapi masih bisa dipahami. Teks non-fiksi biasanya memakai bahasa yang sopan, seperti di buku pelajaran, tapi tetap bisa kita pahami. Yang kelima, berfungsi untuk menambah pengetahuan kita. Yang keenam, biar lebih jelas dan mudah dimengerti, sering ditambah gambar, tabel, maupun diagram. Contoh teks non-fiksi. Yang pertama ada artikel. Artikel adalah tulisan pendek yang membahas berbagai hal, seperti gaya hidup, olahraga, hiburan, dan lainnya. Artikel dibuat untuk dibaca banyak orang, agar tahu informasi terbaru. Contohnya, yang kedua, ada biografi. Biografi adalah cerita tentang perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya, tokoh yang diceritakan adalah orang penting atau menginspirasi. Contohnya, ketiga adalah autobiografi. Biografi adalah tulisan yang memuat kisah perjalanan hidup yang ditulis oleh diri sendiri. Contohnya, yang keempat adalah berita. Berita adalah kumpulan informasi mengenai sebuah kejadian atau peristiwa nyata. Berita sifatnya harus berdasarkan fakta, yaitu kejadian yang lagi banyak dibicarakan oleh banyak orang. Contohnya, yang kelima, ada esai tulisan pendek yang berisi pendapat penulis tentang suatu hal, misalnya tentang pendidikan atau lingkungan. Yang keenam, ada karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan ketentuan penulisan ilmiah. Contohnya seperti makalah, jurnal. Yang terakhir adalah catatan sejarah atau dokumenter, yaitu tulisan yang bercerita tentang masa lalu suatu objek, tokoh, maupun kejadian. Contohnya, wah, seru banget ya belajar bareng hari ini. Sekarang kamu sudah lebih tahu apa itu teks fiksi dan non-fiksi, lengkap dengan ciri-ciri dan contohnya. Ingat ya, fiksi itu cerita khayalan, sedangkan non-fiksi itu cerita nyata. Dua-duanya penting dan bisa kita pelajari untuk jadi lebih cerdas dan imajinatif. Jangan lupa terus membaca dan belajar, karena lewat membaca, kamu bisa membuka jendela dunia. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan terus bertumbuh. Bye-bye! Bertumbuh hebat, bertumbuh kuat. Time stands still when you're here with me, breaking the chain.